Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, wabil khusus kepada Ustadz Muslih, Ustadz Asep, dan juga Ustadz Ugin. Ya alhamdulillah, beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selalu kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Selalu diberikan kesabaran oleh Allah, keistiqomah dan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para pemuda dan pemudi Karanganyar, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara rutinitas kita setiap malam Sabtu ketiga, mengadakan acara ngopi ngobrol perkara iman bersama para pemuda Karanganyar. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, sebelum kita tanya jawab, ada mukadimah yang sudah kita share. Tema yang Al-Fagir sampaikan ini yang tadi soal dilanjut oleh Ustadz Ugin, fikih praktisnya, dan juga ntar setelah itu tanya jawab yang akan dijawab oleh ustadz-ustadz kita semuanya. Tema kita pada malam hari ini sedikit membahas masalah sok alim. Jangan sok alim, jangan sok agamis, jangan sok baik. Ini kadang-kadang sering kita dapatkan ucapan seperti ini, baik dari lisan kita yang diingatkan orang berbicara seperti itu kepada orang yang mengingatkan kita, atau sebaliknya, waktu ada orang yang mengingatkan kita, tiba-tiba kita mengatakan kepada dia, nggak usah sok alim, nggak usah sok agamis, nggak usah sok pura-pura baik dengan saya. Nah, menyikapi istilah jangan sok alim ini bagaimana? Ini dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang kita yang orang berbicara kepada kita jangan sok alim. Di sini yang perlu kita fahami, tatkala kita mengajak kepada orang itu ada prinsip dasar yang harus dipegang. Orang hidup itu akan menjadi baik dan istiqomah dalam kebaikannya kalau punya prinsip dalam kebaikan tersebut. Dalam mengajak orang ataupun kita namanya berdakwah itu ada prinsipnya. Sehingga kalau kita tidak tahu prinsipnya dengan istilah-istilah yang seperti ini, kita pasti akan kebingungan. Oleh karenanya, di sini kita harus paham tentang prinsip ini. Jadi prinsip tatkala ada orang yang mengatakan kepada kita jangan sok alim, nggak usah sok agamis. Nah, prinsip kita dalam
mengingatkan orang itu jangan kita mengharapkan hasil dalam kita mengajak orang lain. Nah ini kalau ini ada di beberapa orang yang dia itu ngajak orang, kemudian dia pingin orang itu berubah dengan kita mengajaknya, mengharapkan hasil dalam kita mengajak mereka, ini yang menjadikan kita ini putus asa dalam berdakwah atau mengajak mereka dalam kebaikan. Kenapa? Karena kita punya di dalamnya itu suatu keinginan, yang mana kita ini diperbolehkan punya rencana, tapi semua yang menentukan adalah Allah. Sehingga tatkala kita mengajak orang dalam kebaikan, ingat prinsip saya ngajak kebaikan itu, tugas saya cuma mengajak. Adapun dia berubah ataupun tidak, hidayah taufik itu saya serahkan sama Allah. Nah orang kalau punya prinsip seperti dalam mengajak orang kepada kebaikan, dia tidak akan peduli. Jangankan dibilangkan jangan so alim, ucapan-ucapan yang lebih daripada itu pun dia tidak akan peduli. Kenapa? Karena dia tahu tugas saya ini cuma ngajak, tugas saya ini cuma menyeru. Adapun hidayah taufik berubah tidaknya orang itu saya serahkan sama Allah. Yang penting saya punya tugas, saya punya kewajiban ngajak. Adapun ternyata dia nggak mau ikut dengan ajakan saya, itu saya serahkan sama Allah. Nah sehingga ini dari sudut pandang kita yang mengajak orang, kemudian timbul ucapan tersebut, jangan so alim. Nah sekarang sudut pandang yang kedua, waktu kita yang bicara kepada orang so alim, ada orang ngajak kita untuk sholat berjamaah, ada orang ngajak kita hadir majelis taklim, ada orang ngajak kita untuk ngopi, kemudian kita katakan kepada mereka jangan so alim. Coba yang berbicara jangan so alim, coba dengan kita merenung sejenak, apa sih yang diinginkan orang tersebut yang mengajak kita? Dia minta harta kita? Enggak. Dia minta rumah kita, jabatan kita? Enggak. Lalu apa yang mereka minta kepada kita sampai kita harus mengatakan kepada dia jangan so alim? Itu yang harus kita pahami. Dia mengajak kita ini bukan untuk mengambil harta kita atau apapun yang kita minta. Dia cuma pingin mengajak kepada kebaikan, titik. Sehingga kalau kita memahami arti orang yang mengajak kita kebaikan cuma pingin kita menjadi seorang yang baik, maka di situ kita tidak akan berbicara seperti itu. Orang yang kadang-kadang langsung spontan mengatakan kamu jangan so alim, nggak usah ngingetin saya, ini karena dia tidak memahami bahwasanya yang ngajak saya ini tujuan dia itu apa. Cuma menginginkan saya jadi baik. Masa itu suatu yang harus kita tentang kemudian kita nggak terima. Cuma kadang-kadang ini kata-kata keluar jangan so alim itu muncul sebabnya itu kita kurang memahami arti dia itu mengajak saya untuk apa. Sehingga kalau kita memahami dia mengajak saya ini cuma pingin saya jadi baik, kita akan mudah menerimanya. Contoh, kita lagi jalan, tiba-tiba di samping kita punya bahu kanan ini ada kalajengking. Kemudian setelah itu ada orang dari belakang bawa balok yang besar, dipukul ke pundak kita yang sebelah kanan sampai sakit luar biasa, sampai pingsan kita tersungkur. Kemudian bangun dari pingsan kita marah, kurang ajar kamu ya, mukul saya pakai balok, sakit saya sampai pingsan nih. Kemudian dia akan mengatakan kepada kita, loh, saya ini melakukan seperti itu karena saya lihat ada kalajengking. Saya takut kalau saya manggil kamu dulu, maaf ada kalajengking, saya izin untuk mukulnya, saya takut kamu mati duluan. Lalu kemudian kita marah, loh tetap kamu jangan kayak gitu. Pasti kita akan mengatakan terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Dan orang yang mengajak kita kebaikan bukan mencari keselamatan dunia, tapi keselamatan akhirat. Ini yang harus difahami. Sehingga kita nggak bakal ngomong sama orang sekali lagi, kamu nggak usah so alim. Kenapa? Karena orang yang menyuruh itu pingin kita jadi baik, pingin selamat di akhirat, bukan selamat di dunia tapi celaka di akhirat. Sehingga kita harus membiasakan kalau ada orang yang mengingatkan kita, jangan melihat siapa yang mengingatkan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Sampai ulama kita mengatakan undur maqal wala tandur manqal. Lihat dari ucapannya, jangan lihat dari siapa yang mengucapkan. Yang penting kita tahu itu tujuannya baik, tidak ada yang lainnya, maka hendaknya kita bisa menerimanya. Jadi ini dua sudut pandang ini harus sama-sama mengerti. Waktu kita mengajak, kok dia bilang kepada kita nggak usah so alim, kita paham tugas saya cuma mengajak. Berubah tidaknya bukan urusan saya. Itu hidayah mutlak dari Allah.
Kemudian kita yang diajak, kita harus paham tujuan dia tuh pengen kita jadi baik, bukan yang lainnya. Sehingga dengan dua sudut pandang ini yang saling kita pahami, insya Allah kita yang menyampaikan tetap akan istiqomah, dan kita yang mendengarkan pun insya Allah tidak akan keluar kata-kata yang seperti itu. Para hadirin wa hadirat, para pemuda dan pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja muqaddimah dari Al-Faqir tentang tema kita yang Al-Faqir share di grup. Nah, sekarang kita dengarkan fikih praktis daripada Ustadz Ugin. Nah, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kesepuhan, para asatid, wabil khusus sahibul fadilah Al-Habib Nofel Al-Atas mata'allah bituli hayati. Yang saya hormati kesepuhan Bapak Ustadz Musli, yang saya hormati Bapak Ustadz Asep, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga di malam yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di hablah mubarakah dalam acara ngopi, yaitu ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan kumpulan ini menjadikan salah satu wasilah atau thariqah untuk kumpulnya kita semua kelak di akhirat beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan tidak ketinggalan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin seputar fikih singkat yang insya Allah akan Al-Faqir bahas, yaitu tentang sebahagian amaliyah-amaliyah atau ibadah-ibadah yang memang amal ibadah itu dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di bulan ini atau di bulan Sya'ban ini ada sebahagian amal ibadah yang memang amal ibadah itu bisa dikatakan diharamkan oleh ulama ilmu fikih atau syariat Islam. Kita tahu bahwa yang namanya ibadah puasa itu salah satu ibadah yang sangat baik, ibadah yang sangat agung atau ibadah yang sangat besar fadilahnya, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Cuman dalam bulan Sya'ban ini atau dalam bulan Rawah ini ada hari-hari yang dimana hari itu ulama ahli fikih mengharamkan kita melaksanakan ibadah puasa. Sekarang hari-hari atau sebahagian hari yang diharamkan oleh para alim ulama, oleh ilmu agama, yaitu setelah kita melewati nisfu Sya'ban. Jadi dalam bulan Sya'ban itu ada malam yang disebut malam nisfu Sya'ban atau malam pergantian buku catatan amal. Seumpamanya malam ini malam nisfu Sya'ban, berarti dari mulai besok sampai akhir bulan Sya'ban itu waktu-waktu yang diharamkan kita melaksanakan ibadah puasa. Itu tidak boleh, diharamkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan badan dan kondisi kita akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga ulama mengatakan, terutama dalam kitab Sulam Taufik itu dijelaskan haram hukumnya kita melaksanakan puasa setelah melewati bulan atau setelah melewati malam pergantian buku catatan amal atau malam nisfu Sya'ban. Itu tidak diperbolehkan. Terkecuali hanya 4 puasa itu yang diperbolehkan oleh para alim ulama. Jadi puasa yang 4 setelah melewati nisfu Sya'ban itu diperbolehkan, yang 4. Selain yang 4 itu tidak diperbolehkan. Malahan ulama menghukumi haram.
Sekarang mana yang empat? Yang empat mana yang bisa atau yang diperbolehkan oleh ulama ilmu fikih? Yang pertama yang diperbolehkan puasa setelah melewati nisfu Sa'ban itu yaitu puasa qadha. Misalkan ibu-ibu waktu Ramadan tahun kemarin misalkan mempunyai qadha puasa dikarenakan keluar head atau dikarenakan men ya kalau bahasa Sundanya, misalkan 7 hari apa 6 hari, maka sampai bulan sekarang belum terqadha, maka diperbolehkan setelah melewati nisfu Sa'ban baik tanggal 16, 17 atau sebelum bulan Ramadan itu diperbolehkan puasa qadha. Gitu ya, diperbolehkan puasa qadha. Itu yang pertama. Terus yang kedua, puasa yang diperbolehkan oleh para alim ulama setelah melewati malam nisfu Sa'ban yaitu puasa nazar. Kalau bahasa Sunda itu namanya carek gitu ya, semacam janji lah itu. Contoh misalkan hari ini kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kata kita itu, ya Allah, seumpamanya saya ini sehat, saya ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan melaksanakan puasa. Itu namanya nadar. Sehingga nadar itu belum sampai kita terlaksanakan. Misalkan kita mau melaksanakan puasa, maka diperbolehkan puasa nadar setelah melewati malam nisfu Sa'ban, baik tanggal 16, 17, 18 atau sampai sebelum bulan suci Ramadan. Itu karena disebutkan puasa nadar. Terus yang ketiga yang diperbolehkan puasa setelah melewati nisfu Sa'ban yaitu puasa wirid. Contoh, misalkan kita suka mendawamkan atau melanggengkan puasa Yaumul Milad. Misalkan kita dilahirkan hari Minggu atau hari Jumat, kita rutin puasa hari Minggu, hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau juga selalu melaksanakan hari kelahirannya, yaitu setiap hari Senin. Sehingga waktu beliau melaksanakan hari puasa itu bisa dikatakan salah satu hujah, salah satu dalil bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang suka membid'ahkan atau yang suka menjelek-jelekan dalam arti kata Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian orang lain yang berkata muludan itu bid'ah, muludan itu sesat, karena Rasulullah tidak memperingatinya. Justru kalau kita lihat hadis, Rasulullah itu memperingati hari lahirnya. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, lima tasumu yaumul isnin?" Faqala fihi wulitu. Sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa Rasul puasa hari Senin?" Rasul menjawab, "Karena hari Senin aku dilahirkan." Jadi kalau kita melihat hadis tersebut, maka Rasulullah jelas mengagungkan hari kelahiran beliau. Nah, seumpamanya kita dilahirkan hari Jumat, hari Kamis, kita sering puasa hari tersebut atau hari kelahiran, maka diperbolehkan puasa tersebut karena itu termasuknya puasa wirid. Atau misalkan kita suka melaksanakan puasa Senin Kamis, justru setelah nisfu Sa'ban tanggal 16-17 nyampe akhir bulan Sa'ban itu ada hari Senin, ada juga hari Kamis. Karena kita rutin melaksanakan puasa tersebut, maka diperbolehkan oleh ulama melaksanakan puasa Senin sampai ke Kamis atau Senin dan hari Kamis. Jadi kita jangan sampai salah tafsir ya. Jadi jangan sampai salah tafsir, salah alamat. Yang disebut puasa wirid itu bukan wirid-wirid zaman dahulu gitu. Soalnya kan zaman dahulu ada misalkan salah satu laki-laki atau salah satu perempuan, misalkan si perempuan ini nggak laku-laku sama laki-laki, sebaliknya laki-laki juga nggak laku-laku sama perempuan. Akhirnya datang kepada salah seorang manusia atau datang kepada salah seorang orang yang mengerti, akhirnya dikasih amalan, dikasih wiridan gitu ya. Apalagi kalau wiridan zaman dahulu, kalau bahasa Jawa namanya itu bahasa jangjawokan ya. Ada tuh bahasa jangjawokan gitu, bahasa jangjawokan. Kadang-kadang bahasanya gini, batu turun kesik naik, batu turun kesik naik, itu purun iya daek gitu. Jadi bahasa jangjawokan. Dikasih wiridan seperti itu, dikasih puasanya, itu tidak termasuk puasa wirid. Jadi kita jangan sampai salah tafsir. Jadi yang dimaksud puasa wirid itu bukan puasa wirid seperti itu. Barangkali sekarang mah sudah tidak musim lagi wiridan seperti itu gitu ya. Sekarang seorang laki-laki pengen laku sama perempuan gampang.
Tinggal sekarang mah pakai peletnya pelet Jepang gitu ya. Pelet yang rodanya 4 atau pelet yang rodanya 2. Itu yang ketiga. Jadi yang dimaksud puasa wirid tersebut puasa Senin Kemis atau puasa Yaumul Milad atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Terus yang keempat, yang diperbolehkan oleh ulama puasa setelah melewati bulan atau nisfu Sa'ban, yaitu puasa itisol. Artinya puasa itisol itu puasa menemukan atau puasa mempertemukan hari sebelum tanggal 15 sampai hari sesudahnya. Misalkan tanggal 13 Sya'ban kita sudah puasa, 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa, maka hari 16 atau sampai 17-nya juga kita boleh melaksanakan puasa. Karena apa? Karena sebelum nisfu Sa'ban kita sudah melaksanakan puasa. Itu namanya puasa itisol. Nah, jadi kesimpulannya di bulan Sya'ban ini, terutama dari mulai nisfu Sa'ban sampai akhir, kita diharamkan melaksanakan ibadah puasa. Yang intinya supaya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kondisi kita, karena kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Terkecuali 4 yang tidak diharamkan oleh ulama, yaitu yang pertama tadi puasa qadha, yang kedua puasa nadar, yang ketiga puasa wirid, dan yang keempat puasa itisol. Maka itu diperbolehkan puasa seperti itu setelah melewati nisfu Sa'ban, dari 16, 17 sampai akhir bulan suci, sampai akhir bulan Sa'ban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja sekitar fikih singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya, silahkan dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari Ustadz Ugin yang tadi sudah menyampaikan fikih praktisnya tentang yang berkaitan amalan puasa di bulan Sya'ban yang dilarang dalam agama. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan, fadhol. Enggak. Yang masalah puasa tadi ya. Kan yang kalau biasa Senin Kemis itu boleh, tapi kalau ngelakonin Senin Kemisnya itu misalnya belang betong, kadang puasa kadang enggak, kan itu namanya puasa sunat. Terus pas bulan Sa'ban boleh nggak itu puasa itu? Baik, ada pertanyaan. Tadi dijelaskan puasa itisol yang puasa yang wirid ya, yang dia sudah mudawamah, sudah terbiasa melakukannya, seperti halnya Senin Kemis, maka boleh dilakukan setelah nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Senin Kemisnya itu pelang beton, bolong-bolong, jadi kadang puasa kadang enggak, maka apakah itu masih termasuk diperbolehkan atau tidak gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah Al-Fakir bahas. Jadi sebahagian puasa yang diperbolehkan setelah melewati nisfu Sa'ban itu diantaranya puasa wirid, atau misalkan salah satu contoh puasa Senin Kemis. Nah, apabila kita suka melaksanakan puasa tersebut tapi dalam kondisi belang betong, jadi kadang Senin puasa kadang enggak, kadang Kemis puasa kadang enggak gitu ya. Jadi enggak rutin, maksudnya enggak istiqomah, itu enggak istiqomah. Nah, sekarang permasalahannya, kalau misalkan kita dulunya kan sering misalkan puasa Senin Kemis, apabila hari Senin atau hari Kemisnya kita tidak berpuasa karena alasan misalkan sakit atau alasan misalkan kecapean, berarti kan itu tidak puasa karena ada udzur. Maka di bulan Sa'ban tersebut, wabil khusus setelah melewati nisfu Sa'ban, itu masih diperbolehkan. Karena dulu masih kita berpuasa Senin Kemis. Nah, kalau misalkan tadinya nggak pernah puasa Senin Kemis, ya maka itu tidak termasuk puasa wirid. Berarti baru kita melaksanakan wirid. Jadi kalau sebelumnya kita rajin bulan Sa'ban sering puasa Senin Kemis, itu walaupun belang betong juga maka diperbolehkan. Sebab itu termasuk juga wirid. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Muslim, tambahin.
Baik, jadi intinya yang dimaksudkan puasa wirid tadi tidak mesti dia harus terus tidak pernah bolong. Jadi kalau tadi yang Ustadz Ugen maksudkan, yang penting paling tidak kita di bulan Rajabnya atau di bulan Sya'bannya kita puasa Senin Kemis, maka tatkala masuk 15 Sya'ban ke atas atau nisfu Sya'ban masih tetap diperbolehkan bisa untuk puasa Senin Kemis. Nah, dan itu juga termasuk yang puasa Daud juga Ustaz. Termasuk yang puasa Daud, barangkali ada yang sehari puasa, sehari tidak. Bahkan kata Nabi puasa yang paling afdal itu adalah puasa Nabi Allah Daud. Jadi hari ini puasa, besok tidak. Jadi itu menggabungkan yang namanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa sabar. Nah, baik, silakan ada lagi yang mau bertanya? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar seorang anak ke orang tua bila si anak itu tidak bisa, dalam artian si anak itu di perantauan tidak bisa pulang gitu. Sementara orang tua dalam keadaan sakit minta pulang. Itu cara komunikasi kabar dengan anaknya bagaimana caranya? Jadi ada pertanyaan bagaimana yang harus dilakukan atau adab etika seorang anak yang dia itu bekerja di perantauan, yang dia mendapati orang tuanya sakit, kemudian mengingat anaknya untuk pulang, maka apa yang harus dilakukan oleh si anak tersebut ya? Nah, Fadhol, Ustaz Musli. Kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya yang pertama adalah lihat dulu pekerjaannya. Kalau memang pekerjaannya itu masih bisa diwakilkan, ataupun andai kata dia pulang dikasih izin sama perusahaannya atau sama juragannya, maka sebaiknya dia pulang gitu. Karena ini kan keinginan orang tua gitu. Dan keinginan orang tua ataupun membahagiakan orang tua, apalagi ini yang sedang sakit, ini jauh lebih baik daripada kita cuman hanya mempertahankan pekerjaan kita. Apalagi kalau ditunjang, kita belum tahu apakah orang tua kita yang sedang sakit ini akan panjang umur atau pondok umur gitu. Itu yang pertama. Jadi lihat dulu pekerjaannya. Tapi kalau memang misalkan ketika kita pulang merawat orang tua dan pada akhirnya kok malah di PHK, nah ini berarti solusinya ya orang tua ditelepon, dikasih pengertian, begini-begini Bu, atau Pak mohon maaf saya nggak bisa pulang gini. Tapi tetap saya akan selalu berusaha untuk mendoakan Bapak gini. Itu yang pertama. Jadi ditelepon kasih pengertian. Yang kedua, jangan lupa coy, pulusnya kirimannya yang lancar. Jadi minta doanya duitnya yang gede. Ulah minta didoakeun we duitna eueuh. Pret tanu kieu. Jadi minta didoakan, minta pengertiannya, tapi ingat duitna kagede. Ngirimna kan jadi sepuh teh misalkan urang gajina 12 juta sabulan, sepuh sabara 8 juta, jang urang mah 4 juta ge cukup gitu. Kangge naon? Kangge ngarawat, kangge ngurus nu janten sepuh urang.
lalancekan dulur braya anu ngurus indung bapak urang nu keur gering berean duitna gitu. Misalkan 8 juta ya, tak 8 juta jang sepuh urang. Nah, nu 3 jutanya bagi-bagi jang nu ngurus ambe bungaheun. Eta teh lamun urangna teu tiasa uwih ka lembur gitu. Tapi ada tingkatan yang paling tinggi. Siapa? Yaitu anak yang apapun itu bentuknya, mau saya dipecat, mau dibegini, mau begini, pokoknya saya harus pulang. Gitu. Adapun nanti masalah pekerjaan, toh nanti di depan juga ada lagi gitu. Jadi teu boga rasa sieun bising aing dipecat, atau napi bising dikitu, bising dikit, pokoknya mah orang tua nomor 1. Orang tua yang sangat aku prioritaskan gitu. Itu malah top markotop eta malum bisa kos gitu gitu. Sebab naon? Sebab rasa syukurna, rasa terima kasihna seorang anak terhadap orang tuanya ini sampai kapanpun dimanapun tidak akan pernah terbayar dengan apapun yang kita miliki. Bahkan pernah suatu saat dongeng sakedik, ada seseorang yang curhat sama Kangjeng Nabi. Jadi caritana kieu, ayah hiji sepuh bapak gitu, bapak seorang anak. Ya si bapak nana teh dina hiji waktos mengambil uang anaknya, dan kebetulan si anaknya ini menjadi orang yang berkecukupan. Bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah imah kunaon? Ku duit lain ku tai hayam. Gitu. Tah si bapak nanti dina hiji waktu artosna seepeun gitu. Ari barang seepeun akhirna si bapak itu nyandak artos kanu janten putrana gitu. Heuk teh kanyawan ku rubiahna teh laporan ka salakina. Eta cenah ge si bapak si AA cenah ge kurang sopan, kurang ajar. Nah deui neng. Heuh eta teu bebejak kali teu kurang karu nyokot duit si AA padahal nyandakna cuma hanya 20.000. Buat apa? Buat beli nasi kasih Mang Buyung, jang mam. Wah, salakina teh kapanasan kudu jadi rubiahna. Atuh si bapak teh dicarekan di kotok molok. Pak, dasar cenah si bapak cenah ge wawaniana nyokot duit urang kieu gitu. Tah, akhirna si bapak ieu teh ngarasa nyeri hati teu tarima gitu. Curhat ka Rasulullah, anakna ge curhat ka Rasulullah gitu. Jadi si anakna curhat ka Rasulullah, ya Rasulullah, kuring boga masalah ieu bapak kuring kieu. Urang teu tarima. Terus si bapana, ya Rasulullah, uring ge curhat. Maka urang hanya gara-gara mengambil uang 20.000 jang dahar ku peda ayeuna nuju keur kosong dicarekan gitu kieu. Tah tidinya Rasul ngambek kieu. Wahai nu jadi anak, ingat anta wa maluka li abika. Jadi kieu, wahai nu jadi anak, sakumaha bae anjeun punjulna, sakumaha bae anjeun ngaya hartana, sakumaha bae anjeun luhur darajatna, tetep diri anjeun jeung harta banda anjeun milik bapak anjeun. Tapi henteu sabalikna. Artina kumaha? Artina jiwa raga urang, harta banda urang sapinuhna milik bapak urang. Jadi bapak urang rek nyokot sakitu sakege bebas teu aya larangan gitu. Sabab naon? Eta teh menunjukkeun saking ku gede-gedena hak anu jadi ka anak kanu janten sepuhna, dan ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang tua di mata seorang anaknya. Jadi intina teu bisa kabayar kuna naon gitu. Apalagi cuman hanya uang 20.000 kangge dahar gitu. Tamakana balik di kana permasalahan tadi, ketika seorang anak di perantauan melihat kenyataan orang tuanya sakit, maka sebaiknya kalau anak yang cerdas balik. Kumaha engke tong mikiran cenah aing bakal dipecat, pagawean ngayah keneh, kiamat lila keneh gitu. Balik gitu. Kecuali memang mungkin kos rumah tangga karena ada kekhawatiran sieun dipecat, sieun itu terjadi masalah. Yang penting orang tuanya dikasih pengertian supaya ridho, nu kaduana ka hade, pulusna ka gede. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, menambahkan dari Ustaz Asep, yang pertama yang perlu dipahami, berbakti kepada orang tua itu bukan basa-basi. Ada seorang anak kadang-kadang, saya nggak bisa jenguk orang tua saya karena saya bekerja di luar pulau.
karena saya di luar negeri. Ini anak namanya basa-basi dalam berbakti sama orang tua. Kalau seorang anak yang berbakti sama orang tua, dia tidak akan kenal waktu, tidak akan kenal tempat, semuanya akan ditempuh. Kenapa? Karena anak itu paham, yang menjadikan saya sampai detik ini seperti ini itu orang tua saya. Saya bahkan bisa berangkat seperti ini pun tidak lepas daripada uang orang tua saya. Saya dilahirkan dari rahim ibu saya. Saya besar sampai seperti ini, ayah saya memperjuangkan semuanya lewat hartanya. Kenapa sekarang waktu orang tua saya butuh kepada saya harus mikir? Makanya sampai dikatakan bahwasanya satu orang ibu bisa mengasuh 10 anak, tapi 10 anak belum bisa mengasuh daripada seorang ibu. Oleh karenanya yang di sini, kalau seorang anak itu betul-betul memahami arti berbakti pada orang tua, jarak tidak akan jadi masalah. Dia telepon, dia SMS, dia WhatsApp, dia video call. Cuma kalau memang dasarnya anak mau masuk neraka lewat durhaka sama orang tua, banyak alasan. Carilah alasan untuk kita bisa berbakti kepada orang tua. Jangan cari alasan untuk kita tidak berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau kita merasa memang betul-betul cinta kepada orang tua kita, WhatsApp setiap hari. Setiap hari kita masih megang HP. Mana WhatsApp sama orang tua? Mana telepon sama orang tua di HP kita? Jangan-jangan kalau kita buka WhatsApp, yang paling atas itu bukan orang tua kita. Kalau kita lihat deretan telepon kita sama orang tua kita sebulan paling cuma berapa kali. Tapi yang lainnya sama teman kita, sama rekan bisnis kita, sama bos kita. Mana orang tua? Sehingga ingat, berbakti kepada orang tua bukan basa-basi. Lakukan, jauh telepon. Pengen orang tua ngeliat kita, video call. Nggak usah banyak alasan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya saya jaraknya jauh? Maka kita lihat, kalau memang di sana masih ada yang mengurus, dan benar ngurusnya, maka kita cukup memberikan uang saja, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau ternyata di sana tidak ada yang mengurus, atau ada yang mengurus anak-anak cuma nggak benar, makanya orang tua kita nih telepon kita. Kenapa? Karena yang ngurus nggak benar. Anda pulang. Kenapa? Ingat, Anda hidup di dunia itu pengen cari surga. Surga Anda sama orang tua, titik. Jadi kalau masalah gini nggak pakai tawar-tawaran. Jadi kalau seorang anak mau cari alasan, ingat, surga Anda sama orang tua, neraka Anda sama orang tua. Anda cari uang untuk apa? Untuk berjaya selamanya di dunia. Anda punya batas umur. Tapi kita setelah hidup ini pengen abadi di surga Allah, maka lewati itu yang namanya berbakti kepada orang tua. Sehingga hadirkan rasa bahwasanya surga saya sama neraka saya sama orang tua. Yang terakhir ingat bahwasanya orang tua itu sakit kadang-kadang bukan karena penyakitnya. Al-Fagir, saya pernah duduk dengan salah satu seorang dokter, kalau tidak salah beliau mengatakan, Habib, orang sakit itu sepengetahuan kami sebagai dokter itu bukan karena penyakit. 80% orang itu sakit karena pikiran. Dan ini pernah Al-Fagir buktikan. Waktu Al-Fagir saya ngisi acara di Bandung waktu itu. Sebelum saya ngisi, saya ke tempat Sohibul Bait yang punya acara. Sama Pak Haji yang ngobrol panjang lebar, sampai akhirnya obrolan itu sampai ke ibunya. Habib, saya punya ibu sakit. Saya sudah berobat ke macam-macam dokter, ke rumah sakit sudah. Tapi kata dokter, ini tidak ada penyakitnya. Sehingga kira-kira bagaimana Habib amalannya? Akhirnya saya bilang, Pak Haji, saya ini S1-nya ini di bidang tarbiyah pendidikan agama, SPDI, bukan daripada kedokteran. Udah Habib, barangkali ada solusinya. Kalau tanya solusi, saya nggak tahu. Cuma kalau saran, mungkin ini. Pak Haji, saudaranya berapa? Kalau tidak salah waktu itu menyebutkan 7 atau 8. Baik. Anak-anak ibu tersebut, saudara-saudari Pak Haji itu berapa kali kumpul sama orang tuanya? Nggak bisa jawab. Gimana Pak Haji? Jarang, Beb. Kalau memang jarang, mungkin ini penyebab ibunya antum Pak Haji sakit sampai sedemikian rupa. Lalu gimana solusinya Habib? Solusinya mulai besok setiap hari Jumat kumpul. Baik itu sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat. Ntar beberapa bulan ke depan Pak Haji telepon saya, WhatsApp saya. Baik. Tidak lama beberapa bulan kemudian beliau nelpon saya. Sambil ucapan yang diucapkan itu luar biasa. Habib, terima kasih. Kenapa Pak Haji? Ibu saya sekarang sudah baikan. Sekarang kita punya agenda setiap badal Jumat kita kumpul di rumah ibu saya. Dan itu yang menjadi ibu saya senang. Dan alhamdulillah saat ini saya lihat ibu saya tidak sakit seperti
sebelumnya. Jadi kita yang sebagai anak sadari kita punya orang tua makin tua nggak butuh harta kita, kedekatan, perhatian. Sehingga dengan kita memberikan perhatian, insya Allah itu menjadi obat bagi lara daripada ibu dan ayah kita. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup. Saya mesti ada tambahan, Ustaz. Baik, ntar habis ini Ustaz Musli langsung jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Yang lainnya? Sekedik. Jangan dirubah kaidahnya, cukup. Udah. Ngopi ya. Yang lain apa kan? Fadhal, yang lainnya barangkali yang mau tanya? Dari seberang ibu-ibu mungkin mau nanya, boleh. Udah, Ustaz. Itu penting enggak seneng, Pak? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ketentuan atau batasan kita dalam berniaga untuk mengambil laba atau profit? Kan kalau zakat itu kan 2,5% ya. Nah kalau kita dalam berniaga berdagang ada nggak ketentuan kita mengambil laba atau profit? Batasan-batasannya ada nggak? Baik. Itu menurut syariat Islam ada enggak? Nah, baik, ada pertanyaan, apakah ada batasan bagi seseorang mengambil untung dari dagangan yang beliau perjualbelikan? Apakah dalam syariat, dalam aturan Islam ada batasannya? Tadi yang bertanya kalau zakat kan 2,5%. Apakah dalam mengambil untung dalam dagangan yang kita perjualbelikan, apakah itu harus ada batasannya? Contoh, jualan serabi. Apa ya, Pak? Serabi ya? Iya. Sudah jarang ketemu. Biasanya sering ketemu. Jarang ke sana sayanya ya. Nah, insya Allah ntar pagi ke sana, Pak, insya Allah. Contoh serabi. Kemudian menjual. Apakah ini harus ada batasannya? Serabi contoh batasannya nggak boleh lebih daripada 3.000. Contoh, Kang Samson. Apa? Angkot ya? Apa? Es kacang hijau lah. Apakah ini harus ada batasannya? Es kacang hijau nggak boleh lebih daripada 2.000. Atau apa? Ustaz Asep jualan cincin contohnya. Nggak boleh lebih daripada sekian. Nah, apakah itu betul-betul ada batasannya atau tidak? Nah, Musli. Tadi pertanyaannya singkat, jawab lagi rek singkat deh. Jadi masalah ngambil keuntungan memang aturan agama diperbolehkan dengan syaratna ulah didobelkeun. Contohna lamun modalna 1.000 dijual 2.000 eta mah teu kenging diharamkeun, terkecuali nu meulina wanieun kajeun teuing eta mah kauntunganna kitu manawi kartos. Jadi keuntungan bisa diambil ngan sakirana aya dina kemampuan nu meuli. Nah, syarat nu dilarang agama memang tina ngambil untungan dobel ya diharamkeun. Contoh meuli kangkung modalna 1.000 dijual 2.000 kan geus dobel eta teu kenging. Teu nya temen agama mah teu kenging. Tapi ieu mah nu meulieun teh wanieun, eta mah untung urang. Alhamdulillahirabbil alamin bagaimana sakitu bae gitu. Rezeki eta nya. Rezeki lamun nu meulina da taikeun ngan biasana ari nu di warung mah sok nawar. Gitu lain. Kudu teh kangkung 1.000 dibelina 1.000 gandeng meulina gitu meunang bungkus 1.000 tanu gitu. Jadi ambil keuntungan yang minimal 500, 200 kadituna sabaraha nu penting ulah didobelkeun. Manawi sakitu wallahu alam. Silahkan ulun lah. Mungkin jawaban sim kuring. Jadi dina masalah urang nyandak untung ngalap bati ieu henteu aya batasan. Contoh
Urang dagang batu ali, urang dagang baju, urang dagang beas. Modal sakitu. Tak urang teh bebas ngajual teh. Contoh batu ali lah. Sim kuring beli batu ali 50.000. Ari dijual 3 juta. Kaci teu? Kaci. Ari aya nu meuli mah. Emang aya daekeun ridho. Masalahna dina standar batu ali standar. Bahkan aya istilah batu ali harga 500.000 bisa jadi dibeli 160 juta. Teu asup di akal. Tapi wanieun. Berarti eta naon anu mata ngangkat rezeki urang? Hiji tina faktor batu, 2 memang rezekina eta jema rezeki anak soleh gitu. Jadi intina kieu, dina masalah urang ngalap-bati secara hukum fikih itu tidak ada batasan, rek sakumaha we ge bebas. Ngan lamun urang rek ngaji tasawuf, ngaji bab hate, cik atuh gablek rasaan rek ngalap-bati teh ulah sampai kejadian sorabi modal 400 dijual goceng. Heuh anu rek meulina gitu. Moal ayanya gitu. Pokokna intina nu penting dina jual beli modal ulah dibejakeun. Kadua lamun tiasa urang ngical teh sekirana henteu ngabebankeun, henteu ngaberatkeun ka pembeli sareng ka pelanggan. Komo lamun urang bade ngangge tasawuf mah para ulama jalmi-jalmi anu saroleh ieu biasana upami barang jual, barang ical teh anjeunna tara wantun ngalap kauntungan langkung ti 10%. Biasana kitu lamun jalmi nu saroleh. Contoh, ayeuna misalkeun icalan anggoan, icalan baju. Hargana teh ti dituna 50.000. Tah anjeunna mah paling nyandak untung teh ngan 10% gitu maksimal. Tina 50.000 berarti sabaraha ngicalna? 55-nya. Eta jalma soleh ahli tasawuf ari urang. Geus ari urang mah nu penting naon? Nu penting ridho jeung ridho. Da ngayahna mah di Kuningan ge baju teh modalna mah ti dituna beulina 50.000. Dijual sabaraha? 200.000, 250. Nu penting mah judulna kieu nu meuli bungaheun, urang mah geus karukim, da untungna gede. Makana sok istilah nawar cenah heuh. Tah, ngan kahade ka para pedagang, lamun aya nu nawar, hapunten cenah ge teh can kenging dituna ge. Montong ngomong kawas kitu. Singkat padat dia ngomong kumaha. Wayahna sakitu mah can dipasihkeun titik. Ngabobodo teu? Contoh ya sim kuring meuli baju. Ti dituna teh 60.000, pan uing teh yang bati gede ngajual teh sabaraha 250. Nawar lain ya pasti nawar nu ser teh. Tos ku abdi diturunkeun tapi ngan 200 wayahna. Tos 200 mah atuh cenah kita wayahna beda dus tambah bageut turunkeun deui. Heueuh nyane ngomong kos kitu aing batinah yang gede. Wayahna sampean antara salira wantun 200 teu wantun mah ios moal diical ka sampean kitu. Can kenging cukup gitu. Ulah aya bahasa ti dituna ge can kenging teh jadi doraka, jadi riba ka dituna gitu. Jadi cekap ku bahasa tos wayahna mentokna 200 upami cenah ge kirang ti 200 wayahna moal dipasihkeun. Can kenging geus sakitu. Maksud can kenging cek urang gitu da aing batin hayang gede gitu bisa. Terjantan kesimpulanna dina masalah ngambil keuntungan dina jual beli naon bae ieu henteu aya batasan. Ngan lamun urang cenah ge rek ngangge tasawuf, rek ngangge hukum cenah ge timbal karunya da ieu teh nu meserna pelangganna papada jalmi urangnya. Berarti urang teh ngarap untungna ngalap batinanya nya wajar bae lah gitu. Wajar istilahna mahal teuing ulah gitu. Terus murah teuingnya aing capek gitu. Ngan memang lamun rek nyadakan hukum tasawuf ieu ngarah untung jalmi-jalmi soleh para aulia tara langkung ti 10%. Ngan sigana teh upami para sepuh wargi hadirin sadayana milarian pedagang nu model kitu di Kuningan jigana 1000 hiji. Leres teu? Jigana 1000 hiji. Jadi maksudna anu ngambil keuntungan hanya 10% tina harga awal gitu. Sakituan kapihatur mungkin Habib bade nambihan. Baik, menambahkan dari Ustadz Asep, apabila kita berdagang menjual barang dagangan kita, maka kita diperbolehkan mengambil untung berapa saja, tidak menjadi masalah.
Yang jadi masalah itu tatkala kita berbohong dengan barang yang kita jualkan, itu yang tidak boleh. Contoh, barang jelek dibilang bagus. Itu yang kadang-kadang sering. Barang ini contoh apa istilahnya? KW. Bukan yang nomor 1. Kita bilang ini yang asli nomor 1. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jualan korma, bilangnya ini korma langsung dari Arab, padahal dari Jawa contohnya. Maka yang berbohong seperti itu tidak diperbolehkan. Dan termasuk yang paling sering, ini jangan sampai yang pedagang-pedagang ini masuk yang ini, suka berbohong tentang masalah harga. Ini berapa? Jangan Ustaz Asep. Kang Lutfi, ini cincin berapa harganya? Ini 250.000. Udahlah 100. Oh enggak, ini dari sananya sudah segitu. Padahal enggak kayak gitu. Dari sananya sudah segitu. Padahal enggak. Ini dilarang dalam agama. Ini yang menjadikan uang yang kita dapat dari situ itu keberkahannya dicabut oleh Allah karena kita berbohong. Atau kadang-kadang kita ditawar, udah ini 100.000 aja. Modalnya enggak masuk. Padahal masuk. Atau kadang-kadang kita bilang lagi, saya dapat untungnya kecil, padahal udah besar banget dapat untungnya. Nah, berbohongnya sepertinya tidak diperbolehkan. Sehingga kalau ada orang nawar kepada kita, udah nih 100.000 aja. Nggak, sudah nih saya kurangin segini. Udah gitu aja. Gak usah pakai bohong. Dari sananya saya sudah dapat untungnya kecil. Oh ini wajib. Intinya bohong semuanya. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi untuk silakan ambil, yang penting jangan berbohong. Karena rezeki yang kita dapat itu tetap halal, tapi karena ada maksiat kita dalam mendapatkan rezeki tersebut, maka itu keberkahannya dicabut oleh Allah. Sehingga nggak usah pakai bohong-bohongan. Kalau kita mau ngikuti Nabi Muhammad SAW, kalau mau silakan. Kalau Rasul kalau jualan, beli, contoh ini saya beli sarung harganya 70.000, saya jual 70.000, kamu mau ngasih untung sama saya berapa terserah. Kalau mau gitu silakan, cuma kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita maksudnya standar ya, jujur. Jangan bohong. Karena jujur itu di mana-mana itu akan membuahkan kebaikan, tidak di dunia, tidak di akhirat. Di dunia pasti orang senang sama kita, jujur orangnya. Jangan benar. Dia bilang KW ya KW. Dia bilang asli ori ya ori. Itu nggak bakal rugi. Kenapa? Manusia itu kalau sudah apa istilahnya percaya sama kita, seterusnya akan sama kita. Tapi kalau sudah manusia sekali aja dibohongin, itu kadang dia malas, nggak mau lagi untuk membeli barang kepada mereka. Nama Allahu a'lam bishawab. Nambahin nih, masalah jual beli. Betul. Jadi gini, misalkan harga pasar barang itu 60.000. Nah, kemudian si A ini karena ingin laku dijual di bawah itu. Terus masalah barang KW itu hukumnya gimana? Nah, satu gini yang tadi mau tambahkan dulu. Atau jawabin dulu cukup. Jawabin aja. Ya. Jawabin tadi. Yang tadi dulu. Yang barusan. Hukum barang KW sama Jadi kalau bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang jualan di satu tempat sama semuanya, jualan kopiah hitam, ya kopiah hitam, harganya 60.000 semuanya. Nah karena ini ada satu orang pengen laku, dia punya kopiah ini, akhirnya turunkan daripada harga standar jadi 50.000. Itu diperbolehkan atau tidak bisa? Kemudian yang kedua, hukum jualan barang KW, kira-kira boleh atau tidak? Barang KW itu barang apa sih? Dan misalkan gini, Lain asli. Yang lain asli gitu. yang lain asli, jadi kan misalkan waktu merek neker gitu kan. Kalau yang asli kan harga sekian. Nah, terus ada yang tiruannya gitu. KW tiruan. Tiruan. Itu boleh nggak orang dagang barang tiruan itu? Hukumnya gimana? Kayak Rolex kan kawinnya lupa. Kalau buat Rolex. Rolex. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk jawaban yang pertama, masalah menjual barang apapun di bawah standar harga orang lain, kalau kita ingat sama salah satu keterangan atau salah satu hadis, innamal bai'u antarodin. Jadi yang namanya jual beli itu harus saling ridho, baik si pembeli ataupun si penjual. Yang tadi sudah dikatakan sama Pak Ustadz Asep itu ya, misalkan kita beli barang harganya 10.000, misalkan dijual 1 juta, kalau orang yang belinya ridho, ikhlas ya itu boleh-boleh saja itu ya.
Sebaliknya kalau misalkan kitanya beli 10.000 dijual misalkan dari standar orang lain gitu ya, kita menjualnya 9.000 atau 8.000, ya boleh-boleh saja itu ya. Cuman barangkali orang seperti itu jarang. Sebab apa? Sebab tidak meraih keuntungan. Jadi justru yang ada kan rugi ya. Nah, rugi sih enggak. Misalkan harga sama, harga beli 60.000. Yang lain kan jual 80, dia jual 70 misalnya. Oh gitu. Keuntungan ada letik, Ya. meraih banyak pelanggan. Ya kalau secara hukum boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Cuman barangkali toko-toko yang lain mungkin gitu ya, mungkin merasa ngiri gitu ya, merasa ngiri. Ya mungkin nanti ke depannya bisa apa dikatakan jadi nggak suka sama kita gitu. Banyak yang demo lah intinya gitu. Jadi kalau bisa misalkan distandarkan harganya, kalau misalkan tidak distandarkan misalkan di bawah harga dari online ya, kalau menurut hukum itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Itu ya tidak. Terus yang pertanyaan yang kedua, menjual barang KW atau barang palsu gitu ya. Kalau misalkan kita punya apa tuh misalkan punya salah satu barang, kalau yang ini yang asli, yang ini yang palsu, ya boleh-boleh saja gitu ya. Cuman kitanya harus memberitahu sebelumnya gitu. Maksudnya memberitahu sebelumnya tuh kan kita dikasih tahu sama konsumen. Nih kalau yang asli yang ini harganya segini, kalau misalkan yang KW harganya segini. Jadi jangan sampai kita yang KW misalkan bilangnya asli dijualnya harga asli gitu. Berarti kan itu seolah-olah beul gurur atau menipu gitu ya. Jadi kita terus terang saja. Kalau misalkan yang ini yang asli harganya segini, kita kasih tahu. Kalau yang ini misalkan yang KW harganya segini gitu. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Musli. Kalau sakedik. Kalau sakedik. Jadi sebenarnya hukum dagang mah rek dikredit, rek dikontankeun sarua hargana. Teu meunang ari dikontan mah lah 50.000 kajeun, ari dikredit mah cenah ge kudu 150, tah anu teu meunangna teh anu 150. Nah, itunya. Jadi jawabna mah kieu bae lah. Jadi ngajual teh rek kontan, rek kredit sarua bae gitu. Sarua bae gitunya. Ngan duka eta sok ti mana teh, duka teu apa sing beuring ge. Ari kredit masa anu cenah. Ari kontan masa anu. Jadi urang nu dagang mah erek dikredit sakitu, erek kontan sakitu. Allahu a'lam geus lah lillah. Tambah deh. Entar saya gitu. Muslah. Jadi kangge jawaban tadi sami sareng Pak Ustad Ugin janten upami urang ngical barang KW eta hukumna kenging anu penting dijelaskeun bahwa ieu barang KW gitu. Terus anu kaduana masalah banting harga kenging henteu kenging. Cuman biasana ari jalmi nu banting harga teh sok tereh paeh tara panjang umur lolobana. Contoh di pasar baru Kuningan aya tukang tokol batur mengajual teh sakilo sarua 7.500 dewekna karena ingin meraup banyak pelanggan banting harga sakilo 6.000 5.000 dielingkeun ku tukang tokol nu sejenna nyane kaeling sia ngajual teh heueuh sida nyane mah murah cenah ge pelanggan aing kanyarane biasana meuli kain 7.000 kanyane mah da 6.000 tah ieu jalmi teh dablek dialingkeun teh supaya ari kahoyong tukang toko nu sanes mah geus sia teh ngajual sarua bae 7.000 jiga arurang kieu. Cuman karena ngosdod jadi hayang loba pelanggan bati saeutik kieuteunana hayang nu penting terebeat da eta umurna teu panjang. Kali ganena teh eta si tukang toko sejenna musawaro. Kuang tuar beubeus eta podaran aing unit tahi cenah Atuh pelanggan aing kadewekna kabeh. Heuh sugan atuh heuh papatungan guat. Da modaran jalma mah teu mahal ieu cukup dengan uang 300.000 nitah ka dukun cat paeh
gitu. Akhirnya naon sepakat mupakat eta tukang tokol anu sakilona 7.000 7.500 teh musyawarah patungan 20.000 ewang. Jadi kumpul 300.000 datang indit ka ditu ka Pangandaran. Bah wayana ye aing paehan tu tukang tokol si itu orang Cirebon. Atuh hanya nehna aing teungeuna di nasehatan kitu kieu bengos don. Tanggung jawab beres bah anu penting mas itu wassalam lah geus kitu. Siap rebes 86. Langsung gonjreng 300.000 si abah nyokot golf. Langsung si golongan teh hibur bos. Ngendak 5 menit teh balik teh geus pinu ku getih. Ari isukana teh si tukang tokolna keur dagang kajet-kajet paeh. Ari cek dokter mah jantung padahal mah dipodaran tah ku tukang tokol sajena gitu. Tah makana bener mending umum bae ulah sok kagila-gila teh gitu lain. Tah terus masalah nu tadi masalah nu kiridnit. Jadi ari harga kontan 50.000, harga kredit 70.000. Memang ieu teh aya perbedaan gitunya. Ari saur Pak Ustaz Musli kan teu kengingnya, janten upami urang tanu teu kengingna teh anu kreditna. Tah. Salaresna mah kieu. Aya hukum anu ringan, artina kieu urang kenging, misalkan si A teh calon pembeli. Si B teh anu ngical barang. Carana supados duanana sah teu kahukuman ku hukum riba jantan jual belina halal contoh dina motor atau napi dina mobil biasana kan urang teh bener sok bertanya heula nya ka dealer teh bu motor NMAX sabaraha ya lamun kontan gitunya misalkan penjual teh awewe gitu cenah ge Pak lamun kontan ieu hargana 17 juta misalkan 27 juta lamun kontan tapi lamun kredit jadi 40 genep da kan ngangsur gitunya tahina urang teh si pembeli teh karena mikir apal harga naon harga kontan sekian harga kredit sekian tamaka supados teu keuna hukum riba si pembeli teh kaluar heula gitu tina eta tempat teh maksudna kaluar teh rek ngabatalkeun nu tadi. Jadi tadi mah cuma hanya sebatas urang teh naros heula gitu. Jadi naros informasi ieu kontana sabaraha, ieu kreditna sabaraha gitu. Tah janten upami si pembelina kaluar heula kitunya. Santosna terang informasi bahwa kontan sekian, kredit sekian, tah maka ketika uwih deui langsung nyandak keputusan uang rek kontan karena perbandingan jauh tah maka ieu jual belina kenging gitu. Jadi henteu riba gitu. Jantan halal gitu. Tapi lamun cenah ge urangna di dinya keneh bae teu kaluar heula, ieu kahukuman ku hukum riba tur teu kenging. Ieu nu pertama. Tapi nu kadua aya ulama nu ngameunangkeun lah rek kitu rek ieu kaci gitu. Kartos. Jadi aya pendapat nu kadua anu paling ringan jadi pokona mah intina rek kitu rek ieu kontan sakitu atanapi non kredit sakitu bebas gitu. Pan ke keputusanna mah di pembeli gitu bade milih anu mana gitu leres teu. Jadi lamun beureun hayang istilahna rada lami bisa ngarenghap nya beureun nyandak anu kredit. Cenah ge lamun upami cenah ge urang hoyong anu singkat padat teu gaduh banyak emutan nya berarti anu kontan gitu. Tah janten pendapat anu kadua mah istilahna memang aya anu ngengingkeun gitu. Tah eta dina masalah palebah dieu teu langkung para hadirin sadayana bade nyandak hukum anu mana cuman upami saena mah urang sebagai pembeli mah mending kaos tadi kontan sakitu kredit sakitu ngan sigana teh kurang penggemarna gitu. Leres teu? Jadi pasti lolobana jalmi teh nyandak kana naon kana kredit gitu pasti leuseuna nyandak kredit jarang anu kontan upami kitu mah. Sakitu mungkin Habib bade nambihan. Baik, menambahkan dari Ustadz Asep tentang masalah tadi mungkin tentang menjual harga di bawah standar pada umumnya. Kalau menjual barang itu berapa saja boleh, tidak menjadi masalah. Ngambil untung berapa saja boleh, selama tidak ada kesepakatan semuanya. Ya, selama tidak ada kesepakatan semuanya. Contoh, di pasar sebelum
berjualan semuanya, ini pasar khusus terong contohnya. Semua sepakat, terong sekilo sekian ya. Iya. Ternyata keluar daripada kesepakatan itu ada yang ingin mendapatkan banyak pelanggan sehingga dikurangi. Nah, itu yang tidak boleh. Cuma kalau tidak ada kesepakatan, orang berjualan seperti pada umumnya, ya tidak masalah. Cuma yang perlu diingat, kita berdagang itu bukan hanya pengen cari untung. Ini yang perlu difahami. Kita bekerja ini pengen dapat berkah. Kalau sekedar pengen dapat untung, yang ngasih kita untung ini kalau kita mau berpikir senjang itu Allah. Kalau kita berjualan niatnya untuk menjatuhkan orang lain, nggak bakal dapat keberuntungan. Tinggal tunggu pada masanya Allah akan jatuhkan kita lebih jatuh daripada orang yang sudah pernah jatuh. Kenapa? Karena kita berbuat dolim dengan secara tidak langsung gitu. Makanya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kamu disebutkan wala yabi ba'dukum fawqa ba'din. Engkau tidak boleh menjual yang sudah sesuatu yang akan dijual oleh orang lain. Contoh, saya beli barang sama Ustadz Ugin tentang rida. Ustadz, berapa ridanya Ustadz? 70.000 Beb. Baik. Tiba-tiba Ustadz Asep nih dengar saya lagi transaksi sama Ustadz Ugin masalah rida. Ustadz Asep datang kepada saya, Beb, sama saya saja. Saya kasih harga 60.000. Sudah, nggak usah sama Ustadz Ugin. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena saya sudah mau beli rida sama Ustadz Ugin, kemudian Ustadz Asep ini menginginkan saya beli sama beliau. Kecuali belum ada ketentuan. Saya baru nawar-nawar saja, tidak ada masalah. Cuma kalau saya sudah janjian, Ustadz ini ntar saya beli ya, tapi ntar saya ke rumah dulu ngambil uang. Di tengah jalan saya ketemu Ustadz Asep, dicegat saya sama Ustadz Asep. Beb, mau apa Beb? Ini saya mau beli rida sama Ustadz Ugin. Berapa Beb? 70.000, ini saya mau ngambil uang. Shh, sama saya Beb, 60.000. Lebih murah. Ini yang haram, tidak boleh. Jadi kita bekerja itu pengen cari berkah. Karena dengan berkah itu sesuatu yang sedikit akan cukup dan menambahkan kita makin dekat sama Allah. Kemudian yang kedua, masalah barang KW. Barang yang kita tiru. Berarti KW itu kan kita meniru barang yang sudah ada, cuma standar di bawah daripada barang aslinya. Itu diperbolehkan, memang tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah ada hak cipta, bahasanya hak cipta ya, hak cipta yang paten, bukan cuma namanya, tapi paten tidak boleh untuk ditiru. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi kalau sudah ada hak paten ini, contoh apa? Ya HP atau apalah, atau macam-macam, sudah ada hak paten dan diberitahu tidak boleh ada yang niru. Kok ada? Yang kalau istilah apa ini namanya? Bajak itu haram, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau sudah ada hak cipta. Tapi kalau tidak ada hak cipta, tidak ada pengingat bahwasanya barang tersebut tidak boleh ditiru, maka baru itu diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian masalah kredit. Kredit itu sudah umum. Jadi orang mau beli barang, contoh ini HP, kalau seandainya beli cash harganya 3 juta. Kalau kredit itu ntar harganya 4 juta. Maka itu diperbolehkan karena kan beda. Coba lihat antara cash sama kredit, sama enggak? Beda. Pembayarannya pasti beda. Dan orang semuanya itu mau cari untung. Sehingga itu tidak menjadi masalah yang seperti itu. Yang diperhatikan itu bukan masalah kreditnya. Kita kreditnya sama siapa? Itu yang harus dibahas. Kita kreditnya sama bank-bank riba, haram mutlak. Tidak diperbolehkan. Atau kita kadang-kadang beli dengan orang yang dia mendatangkan barang tersebut lewat bank riba. Ini juga yang kadang-kadang luput di antara kita. Contoh, kalau Al-Faqih pernah dengar contoh nih, kalau tidak salah dari guru kita Buya Yahya. Ada orang punya showroom. Banyak konsumen pengen beli motor sama dia. Cuma dia nggak punya uang. Tapi konsumennya sudah ada yang mau mesen 300 ini, banyak ini. Tapi dia nggak punya uang. Datanglah dia ke bank-bank riba. Bang riba, ada apa Pak? Saya ini punya konsumen, butuh motor 300 biji. Berapa butuh uangnya? 30 miliar. 300 motor. Baik, datangkan sama dia. Masuk ke showroom. Kemudian kita mengetahui ini orang bisnisnya itu sama riba. Nah, kita beli sama dia itu sama saja kita riba. Kita membantu orang untuk berurusan dengan riba. Maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, fadhol, silakan yang lainnya. Mangga, silakan.
Nah, Saya ingin bertanya, mohon penjelasannya, apa yang dimaksud perbaiki hubungan dengan Allah itu saya akan dimudahkan segala urusannya. baik. Ada pertanyaan, apa maksud arti daripada perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka urusanmu akan dipermudah oleh Allah. Nah, itu maksudnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata itu, jadi kalau misalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa yang diperintahkan oleh Allah, kita harus bisa melaksanakannya. Misalkan Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, kita melaksanakan. Justru kalau bisa diusahakan. Hubungan kita dengan manusia apabila berbenturan dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala itu, maka yang harus diutamakan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan sekarang kita lagi sibuk misalkan melayani konsumen. Misalkan kita punya toko atau punya warung. Dikala masuk waktu duhur atau waktu sholat, maka itu kalau misalkan diutamakan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tutup dulu toko tersebut atau bisa dipending dulu konsumennya, kita melaksanakan sholat dulu. Maka insya Allah dengan kita mengutamakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita baik urusan dunianya, urusan akhiratnya, maka akan diberi kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaan tadi teh kumaha? Poho deui euy. Apa maksud dari ini, Zat? Kalau kita mempermudah urusan sama Allah, Allah akan mempermudah urusan kita. Eta gitunya. Jadi urang lamun hayang dibere kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala tina rezeki na tina sagalana, mangka saur keterangan urang kudu bener-bener ibadah mendekatkan diri na ka Allah. Contoh aya hiji riwayat jalmi teh ibadah nu sakali balik ka imah, pulang ka imah geuning can beunang bae keneh rezekina. Kumaha eta mikir jalma teh, uing can bener salatna. Terus kumaha? Salat deui dibenerkeun deui, diutamakeun sampai 3 kali. 2 kali can meunang bae keneh. 3 kali dina ibadah na ka Gusti Allah difokuskeun. Jadi husu nak benar-benar. Jadi sampurna luar biasa. Akhirna eta pulang ke rumah jalmi teh nya kaligane ujug-ujug duka ujug-ujug kaligane eta teh nya. Jadi di imah teh geus aya rezeki. Berarti babarina urang tina rezeki ditingali urang dina segi ibadahna. Lamun urang cenah rezekina hese, berarti urang ibadahna can sampurna, masih kena salat inget karena goreng kejo eta batang ngarekeun rezeki gitu teh gitunya. Jadi gitu salat inget karena naon-naon nyameureun rek datang rezekina gitu mana gitunya. Jadi urang masing sami sadarna bae. Jadi intina mah kieu, sampurnakeun ibadah urang ka Allah, difokuskeun, insyaallah Allah bakal ngajamin tina masalah rezeki. Nah, wallahu alam geus. Tambahan. Dari pertanyaan yang tadi, kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, tadi pertanyaannya, maka Allah pun akan memperbaiki hubungan kita dengan sama kita. Yang perlu dipahami adalah bagaimana sih caranya kita berhubungan dengan Allah secara baik dan benar. Jawabannya adalah ketika seorang hamba itu yang pertama menjaga benar-benar
betul-betul apapun yang Allah perintahkan kepada hamba tersebut. Jadi dijaga baik-baik. Allah nitah naon, dijaga ku urang. Allah nitah salat al waktu, dijaga ku urang. Allah nitah puasa, urang rajin puasa. Allah nitah ka urang tolabul ilmi, rajin tolabul ilmi. Allah rajin nitah silaturahmi, urang rajin silaturahmi. Intina yang pertama yang dikatakan hubungan kita baik dan benar menurut Allah, yang pertama menjaga apapun itu bentuk perkara yang Allah perintahkan. Yang kedua, kita menjaga diri kita jangan sampai melanggar perkara-perkara yang sudah dilarang oleh Allah. Ibadah rajin, ngajaga benar-benar perintah Allah, tapi larangannya dilabrak baik. Ini juga bukan termasuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Jadi parentahna dijaga, laranganna ditebihan. Nu katilu nu terakhir, setiap apapun perkara yang Allah halalkan, yang Allah perbolehkan buat kita, jadi perkara tepan aya perkara anu halal, tapi hukumna menang. Jadi maksudna menang teh kieu, panarina hukum agama teh aya 5. Aya haram, aya non, aya makruh, aya halal, aya mubah, aya sunnahnya gitu. Jadi ada wajib, ada haram, terus ada apa lagi? Ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Nah, ketika kita mendapatkan kenyataan ini perkara mubah, maka jadikanlah perkara mubah ini sebagai sarana untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sare. Sare teh hukumna mubah. Urang ek hees hur teu kajeun. Leres teu? Tah, maka jadikanlah tidur ini sebagai sarana pelantara untuk agar supaya kita ini kuat untuk beribadah. Jadi memang urang sare teh lamun tiasa wudu heula. Kahambangan heula, wudu heula, bersuci heula, terus naon? Baca doa. Setelah baca doa diniati, niat abdi istirahat, niat abdi wudhu supados naon? Supados kuat ibadah, supados cenghar gitu kep lamun hudang teh. Maka tidurna akan menjadi pahala. Yang kedua, makan minum. Makan minum juga ini hukumnya mubah. Ek madang hur teu kajeun kumaha aneh bae gitu. Maka madangna urang, barang daharna urang, ngaleutna urang, niatan ibadah. Contoh, ieu jamaahku Sahibul Bait Bapak Samson di pasian dahareun teh hukum namun bakunya rek dihakan hur teu kajeun, yak ditempok nembe doli gitu. Leres teu? Kumaha carana urang sakan beuteung seubeuh pahala meunang. Ah urang mah niat ngopi teh, niat ngabungahkeun Mang Samson. Dahareuna ku aing beakeun niat naon ngabungahkeun Mang Samson. Sabab naon? Lamun dahareun beak, kopi beak, yakin sim kuring Mang Samson bunga, leres teu? Sok coba lamun ayeuna dahareuna ditarempokeun be didareulekeun teu diharakan aing mah yakin haram jada aing ti borang mula dadahut hakan sugat teungeunah tanah kuciwa bener komo pamajikan aing capek-capek ti borang mula cenah tamakana geura dahar ka beak dibungkus ka aja nu penting mah beak leres teu Bang Samson bungaheun teh. Jadi intina yang dikatakan berhubungan dengan Allah ini baik ketika seorang hamba ini yang pertama menjaga betul-betul perintah Allah, yang kedua betul-betul menjaga menjauhi larangannya Allah, yang ketiga perkara yang dimubahkan yang diwenangkan oleh Allah dia diniatin ibadah. Barang dahar ibadah non maksudnya mubah diniatan ibadah jadi ibadah makana. Nah, cuman ketika yang ketiga perkaranya ini tidak baik, berantakan, sholat osok rajin ibadah kiki tapi osok kene mabok, osok kene judi, osok kene kitu, osok kene ki berarti eta hubungan jeung Allah naon kurang baik karena naon ada yang tidak sempurna gitu. Mungkin hanya itu. Jadi kesimpulannya ketika kita betul-betul menjaga yang tiga perkara ini dengan secara maksimal, dengan secara sempurna, maka jawabannya adalah Allah pun akan menjaga kita, akan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dengan secara baik dan sempurna. Itu aja. Baik, menambahkan dari Ustadz Asep,
yang bertanya, siapa namanya, Kang? Nama tuh? Irfan. Rifan kerja sama saya, ya. Antum kerjanya rajin. Antum kerja selalu tepat waktu. Orang pulang, antum nggak pulang dulu, bersih-bersih dulu. Kira-kira anak seneng nggak sama antum? Seneng. Kalau antum butuh apa-apa sama anak ngasih nggak? Itu manusia, bagaimana sama Allah? Kita jalankan semua perintah Allah. Masa Allah kalah kasih sayangnya sama manusia? Nggak mungkin. Sehingga kalau kita mengedepankan urusan kita kepada Allah, urusan dunia Allah akan mudahkan. Dan itu sudah banyak terbukti. Cuma kadar keimanan kita ini yang kadang-kadang nggak yakin dengan janji Allah. Kita nggak yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita harus yakin. Kalau kita berbuat baik sama manusia aja, manusia dia berusaha berbuat baik sama kita, bagaimana sama Allah yang menciptakan semua hati manusia yang paling baik? Nabi Muhammad SAW luar biasa baiknya. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu yang menciptakan Allah. Allah lebih daripada Nabi Muhammad. Sehingga jangan pernah ragu. Tatkala kita punya toko rame, punya warung rame, kita punya bisnis, kita tunda sejenak, kita mengutamakan urusan Allah, Allah akan lebih berikan lebih banyak, lebih berkah lagi dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Nah, kemudian sedikit tadi masalah apa? Makanan Kang Samson ini. Jadi makanan ini kalau kita habiskan, insya Allah Kang Samson senang, insya Allah. Tapi kalau ada sisa, ada yang diam-diam bawa kresek, dimasukin kemudian kantongnya, haram itu hukumnya. Apalagi acara tahlil. Awas nih. Itu tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, yang boleh itu yang disediakan. Tapi untuk dibungkus tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana solusinya? Izin. Beb, masa nggak dikasih? Kalau sudah tahu yakin dikasih, kenapa nggak izin? Itulah. Kang Samson boleh nggak dibungkus? Nah, itu baru boleh. Kalau sudah boleh silakan, yang punya kresek keluarkan habis ini. Ya. Yang penting semuanya harus izin, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang ada itu untuk dimakan, bukan untuk dibawa pulang. Dan ini Al-Faqir dapatkan ini waktu ada acara tahlil, kebetulan ada Buya Yahya juga di situ. Ada yang bertanya salah seorang Pak Haji itu, "Buya, bagaimana hukumnya kalau lagi tahlil, makanan yang dihidangkan kemudian dibawa pulang?" Kata beliau, "Enggak boleh." Kenapa? Yang dihidangkan untuk dimakan, bukan untuk dibawa pulang. Kalau mau dibawa pulang, izin. Boleh kan soal dibawa pulang? Nah, sudah dapat izin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya gini, apa hukumnya jika ada orang yang suka nanya-nanya masalah tentang hari yang bagus? Semoga contohnya, dia mau hajatan, terus dia nanya-nanya tanggal atau hari yang bagus tuh gimana kata orang-orang yang dibilang pintar gitu, itu hukumnya gimana gitu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung ya. Ini masuk di akhir. Silakan ya. Ada yang tanya lagi? Mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa Ramadan. Sok, yang mana dulu nih? Mangga. Nah, baik. Fadhol, silakan. Ya. Apa tentang masalah puasa Ramadan? Tolong dijelasin riwayat umat muslim pertama puasa. Nah. Terus kenapa wajib? Nah. Baik. Silakan, ada lagi yang lain? Mangga. Pernah tadi kan di awal tuh Pak Habib bilang ke iman ya, Islam ya. Saya pernah diejek dihina sama orang-orang mungkin orang-orang tuh dulu berantem gitu. Tapi kita tetap melaksanakan sholat zuhur waktu kerja. Gimana hukumnya Bim yang ngomong gitu? Ngejekin kita mau sholat duhur gitu. Nah. Baik. Ada lagi? Sudah? Mangga.
Nah, antum sudah nikah? Oh, belum. Pertanyaan ya, pertanyaan. Nah, apa? Nah, ini pertanyaannya masih standar. Kalau yang ngopi akbar kemarin lebih lagi. Bagaimana hukumnya kalau orang itu punya istri 3, padahal dia belum nikah? Masih standar lah, nggak apa. Baik, Fadol, Kang. Ya, berhubungan dengan riba ya. Nah. Kalau bank riba kan udah jelas riba. Yang berhubungan dengan itu kan pasti riba. Kebetulan kan saya kerja juga di bank riba. Ada. Melalui perantara. Itu gimana, Bib? Saya agak-agak khawatir juga nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kayaknya. Ada lagi yang sebelah kiri tadi? Sudah ya? Apa? Haji Dadi. Mana ya? Kang Sony. Sudah? Baik, mungkin diawali dari Al-Fagir ya. Sambil ini Ustaz nginget pertanyaan tadi. Baik. Pertanyaan yang pertama, ya kan lupa nih. Tadi Kang Pendi, apa hukumnya kalau mau mengadakan acara itu melihat-lihat hari? Baik. Yang perlu difahami, semua hari itu tidak ada yang tidak baik. Bahkan ada istilah rebo wekasan itu pun tidak ada dalam hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan ada rebo wekasan itu hari syar itu tidak ada. Sehingga semua hari itu baik. Kata Imam Ali ibn Abi Thalib, hari yang tidak baik itu hari di mana kita bermaksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban, itu hari yang tidak baik. Selebihnya baik. Jadi jangan sampai kita akhirnya menjadikan satu adat menjadi hukum. Ini yang kadang sering terjadi. Adat, budaya, kebiasaan orang-orang, istilahnya orang tua zaman dulu, kemudian jadikan hukum. Adat, budaya boleh dijadikan, artinya kita ikuti selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, orang dulu ngingetin kalau duduk nggak boleh depan pintu, pamali. Nah, kita lihat dari segi syariatnya, melanggar nggak? Enggak. Bahkan dari segi adab memang benar. Kenapa? Orang lalu lalang, jangan salah kan, duduk depan pintu, kepalanya diinjek sama orang lewat. Sehingga kalau itu bertentangan dengan syariat baru tidak diperbolehkan. Nah, jadi hari apa saja bagus. Nah, ini yang sering terjadi dan ini Al-Fagir juga banyak ditanya untuk menentukan tanggal nikah. Jangan dipersulit. Kalau sampai itu anak kita mau nikah akhirnya melakukan yang haram, teleponan, SMS-an, chattingan, ketemuan, itu dosanya orang tuanya yang menanggung juga, di samping anaknya itu juga berdosa. Jadi kalau masalah pernikahan permudah, oh ini kayaknya dari segi nama, tanggal atau rembulannya kayaknya belum cocok, ini sama mataharinya belum ketemu. Sehingga itu tidak diperbolehkan ya, yang seperti itu. Kalau sampai itu dua laki perempuan itu yang belum halal, dia bermaksa gara-gara diperlama nikahnya, itu orang tuanya menanggung dosanya, plus juga anak tersebut pasti dapat dosa. Nama wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kredit tadi ya. Hah? Kredit Ibu ya. Nah, yang namanya emas itu tidak boleh pakai kredit. Ada syaratnya, harus tokobut, harus pada saat itu. Jadi kalau kita seandainya beli emas, itu harus ada barang, ada uang. Ini syarat emas dan perak. Tidak, ini tidak pakai tawar. Makanya kalau ada, naudzubillah min dzalik, ada bank yang namanya bank syariat, ternyata masih emas itu pakai kredit, yang kita nggak usah ikuti. Karena yang namanya emas itu nggak bisa pakai kredit, perak nggak bisa pakai kredit. Sehingga kalau kita beli emas, uangnya harus ada di tempat. Nggak boleh, oh entar dulu saya ambil uangnya. Ya entar dulu. Kalau sudah emasnya dulu saya ambil, entar uangnya besok, ya nggak boleh. Sehingga kalau yang namanya emas itu harus langsung pada saat itu. Jadi tidak diperbolehkan. Makanya ini yang kadang-kadang ada dilema. Kalau seandainya pun naudzubillah ada namanya bank yang itu bank Islam, tapi ternyata masalah emas masih melanggar, ya jangan kita alergi sama banknya. Tinggal kita perbaiki. Ada orang mengatakan, oh sama aja Bib, bank riba, bank syariat sama aja kok. Itu ada urusan masalah emas juga. Iya, kalau kita punya anak, kita tunggu lahir anak kita yang kita nanti lahir cacat, nggak mungkin kita buang, kita masukin tong sampah, kita bunuh. Tapi kita rawat bagaimana jadi baik. Nama wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, mungkin sambil dilanjut ya dengan Ustadz Ugin, kita berlanjut dengan yang lainnya mungkin.
diselang-seling aja jawabannya. Yang ketiga pertanyaannya jima ya. Bagaimana hukumnya kalau berjima di saat bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu ya di bulan Ramadan, atau misalkan puasa sunnah juga termasuk, itu termasuk misalkan melaksanakan jima atau maaf hubungan suami istri, maka jelas itu hukumnya batal ya, hukum puasanya batal. Malahan kalau kita lihat dalam kitab Safina itu ada yang disebut dengan kiparat ya, Ustaz Asep ya. Jadi harus bayar kiparat. Jadi selain batal, terus bisa dikatakan dosa, terus harus bayar kifarat. Terkecuali itu ya, terkecuali kalau misalkan cara membatalkan puasanya tidak melalui hubungan gitu. Itu maka tidak termasuk harus membayar kifarat gitu. Misalkan salah satu contoh, misalkan di antaranya orang yang mendapatkan rukhsah atau kemurahan tidak boleh melaksanakan puasa itu orang yang musafir atau orang yang bepergian. Itu juga dianjurkan boleh tidak berpuasa bagi orang yang bepergian, itu dianjurkan atau disyaratkan dalam kitab itu harus berangkatnya sebelum fajar atau qoblal fajri, sebelum waktu subuh. Jadi kalau misalkan kita mau berangkat ke Jakarta itu ya, mau berangkat ke Jakarta, tapi misalkan pengen ada rukhsah tidak melaksanakan puasa, itu sebelum subuh itu kita harus sudah dihukumi musafir gitu ya. Jadi sebelum subuh itu sudah keluar dari windu haji. Maka dikala kita sudah keluar dari windu haji sebelum subuh, itu misalkan seumpamanya di perjalanan kita tidak kuat kondisinya, maka diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Sebab itu termasuknya musafir, terus berangkatnya sebelum fajar. Tapi kalau misalkan kita berangkatnya sesudah fajar, maka itu jelas kita harus diteruskan. Sebab itu tidak termasuknya musafir. Nah, sesudah itu misalkan kita cara membatalkan puasanya dengan cara musafir diperbolehkan, terus kita melaksanakan jima, itu tidak termasuk kategori yang harus membayar kifarat. Jadi yang jelas kalau misalnya kita sedang puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa fardu, terus melaksanakan hubungan suami istri, itu jelas hukum puasanya batal. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi, asal muasal orang yang pertama kali puasa ya. Nah, itu siapa? Jadi asal mulana puasa wajib teh aya hiji pelajaran di jiwa manusia teh, aya akal, aya nafsu. Jadi ari akal mah rada nurut, ari nafsu mah teu nurut-nurut. Akhirna kumaha? Aya peringatan ti Gusti Allah, ieu mah kudu dibere puasa bae. Tah, geus ngalaksanakeun puasa eta si nafsu teh nyaeta kakara hanjakal. Jadi kumahanya nurut karena aturan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi eta peristiwana antara akal jeung nafsu. Itunya nafsu mah kapan di non istilah nama ari teu di puasaan mah teu puasa mah wani bae kuat bae gitunya. Cara nyadarkeunana tah ku jalan puasa. Geus puasa eta kakara ampun si nafsu teh gitunya. Tah wallahu alam keterangan puasa eta parentahanana. Mungkin tambahan deui. Pertanyaan yang selanjutnya tadi. Oh ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau orang mau sholat duhur kemudian dihina tentang sholat yang dia lakukan gitu kan ya? Nah.
Kalau untuk masalah hukum ya berarti orang nu dihina nanya narimakeun sabar gitu. Terus nu kadua nu ngahina na ye berarti lamun nu ngahina naon hukum haram teu meunang gitu, dosa gede termasukna. Jadi intina yang menghina itu dihukumi haram gak boleh. Kalau yang dihina yang sabar bayar tuh dihina gitu, bahkan justru tiladang pahala gitu. Itu yang jawabannya. Terus sedikit masalah tadi pertanyaan yang pertama masalah ngitung waktu. Cenah kumaha hukumna kacita teh alus teu cek kuring mah alus. Justru saking orang hirup hayang ati-ati, hayang hirup ninggang dina bener bari jeung alus teh, ketika orang misalkan dina hajatan, dina panen, dina pepelakan kudu ngitung. Laras henteu? Hajatan yang ngitung, alus ngitung karena jalma boga kahayang. Lamun cenah ge nuntut aya teu hadisna aya dina Sahih Muslim. Bahkan dina rek pepelakan urang kudu ngitung poe naon, dina rek nyieun imah poe naon aya eta keteranganana. Cuman simpul hilap di hadisna, cuman dina Sahih Muslim ada gitu. Tapi bener kata Habib, semua hari ini bagus, baik, tapi ada yang terbaik. Laras henteu? Tah yang anu paling alus gitu. Makanya di urang sok aya istilah cenah ge neangan poe, eta teh tujuanna dina naon? Dina raraga urang teh mencari yang terbaik dari yang baik supaya naon? Supaya urang teh ikhtiar urang teh gampang babari. Contoh, dina kawin. Lamun urang hayang katurut ku rezeki, kudu nyaku duit, kawinna bulan naon? Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Lamun Rajab katurut ku ngayah anak. Tapi kadang-kadang makaya hese, ngayah anak mah ngayah gitu. Tapi pada mah dina raraga naon? Dina raraga urang ikhtiar gitu. Ku make poe gitu. Anu diharamkeun ku agama teh anu henteu dimeunangkeun teh ketika eta poe dipake tatagenan. Wah, berarti urang teh marah teh gara-gara ieu poe teh teu meunang gitu. Dan tetep hakikatna mah rek kitu da ge kersana Gusti Allah gitu. Dan jadi dina masalah ngitung poe memang seharusnya orang beriman cari hari yang baik gitu. Karena tidak semua hari ku Gusti Allah. Jadi kieu sok aya istilah poe naas kitu nya. Pernah mirang poe naas. Jadi ulah poe anu. Meunang dina raraga naon? Dina raraga urang ikhtiar sangkan mendapatkan sesuatu hal yang terbaik gitu. Sangkan urang terhindar tina mara bahaya, tina panca bahaya, kenging gitu. Eta teh dina raraga naon? Dina raraga ikhtiar. Termasuk dina hajatan. Di windu haji pantangan jalma hajatan dina wage, leres teu? Atau dina barang beuli, ulah sok na wage, nah di tereh ruksak. Tereh meuli deui cenah ge sok bet tengerkeun. Balanja dina wage tereh ruksak. Dina naon nu alus? Na kaliwon. Dina pon atau dina pahing, leres teu? Nu penting ulah wage sok aya bahasa kitu. Tah eta teh dina raraga naon? Dina raraga urang keur ikhtiar gitu. Terus pertanyaan masalah bab puasa. Jadi kieu sebenarnya puasa itu sudah ada sejak zaman karuhun urang, termasuk Nabiullah Adam alaihi salam yang jadi sesepuh karuhun urang itu sudah puasa gitu. Jadi hari puasa teh memang syariat, aturan, ajaran umat-umat terdahulu. Nah geuning diwajibkeun puasa, jangan naon tujuanna hiji. Jangan ngajar nafsu. Da geuning manusia teh dipelakan hawa nafsu. Tak ieu nafsu luluhna elehna di mana lemah. Tah jangan lemah ke nafsu kenaon ku puasa. Hiji eta. Pangna diwajibkeun puasa teh jangan naon? Jang supaya ngaluluhkeun ngalemahkeun nafsu urang sangkan henteu umbar-umbaran teuing. Nu kaduana tujuanna urang diwajibkeun puasa teh la'allakum tattaqun supados urang teh janten jalmi anu naon? Takwa sanes leres. Tah gitu. Terus anu katiluna hubunganna jeung kesehatan gitu. Cek logikana lamun urang boga mesin, boga mobil, hayu be dipake eur-eur tereh goprok. Beuteung urang ge lamun hayu be dipake tereh ngeusan ka dituna. Tereh goprok gitu.
Mungkin hanya itu. Terus ari masalah cenah anu sanesna, masalah tadi bab mas mah eta mungkin cekap. Pancingna gitu Ustaz. Hah? Pancingna akan mulainya. Kumaha? Apa pertamanya diwajibkeun cerita riwayatnya tuh. Oh, riwayatnya Bib. Kapannya ditentukannya tuh kapan? Oh, Karena sejarahnya. sejarah tahun keberapa Bib? Pancingna lah mulainya. Kewajiban puasa. Wajib dah puasa. Di tahun berapa? Saya paham. Baik. Kalau untuk masalah tepatnya Al-Fakir kurang paham. Karena di dalam ayat Al-Qur'an juga Allah firmankan itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah sudah firmankan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada kalian orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad itu puasa sudah ada. Cuma bentuk puasanya seperti apa, wallahu alam bisawab. Salat pun bahkan kata para ulama itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi salatnya seperti apa, wallahu alam bisawab. Dan itu terbukti waktu, kalau kita masih ingat, kemarin kita baru bulan Rajab, waktu Nabi dapat kewajiban 50 waktu. Kemudian bertemu Nabi Musa. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, kamu diberikan apa oleh Allah? Aku diwajibkan untuk diriku dan umatku 50 waktu. Kemudian setelah Nabi Musa apa jawabannya? Minta keringanan, aku dengan umatku saja yang besar-besar seperti ini nggak mampu, apalagi umatmu. Sehingga memang sudah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi adapun ketentuan awal muasal puasanya, Al-Fakir kurang paham untuk masalah itu. Ntar barangkali Ustaz Satu Gin akan meneruskan jawabannya, silakan insyaallah. Kemudian pertanyaan dari masalah riba ya. Riba itu bukan hanya orang yang berurusan langsung. Yang menjadi perantara atau yang menunjukkan itu sudah termasuk namanya riba. Contoh, Kang Sony mau minjem uang karena berasnya ini pingin membuat cabang. Jadi kalau cuma di jembatan gantung sekarang sudah agak sepi kayaknya nih, sehingga kayaknya kurang nih. Akhirnya beliau membuat cabang di SI, di Syiarul Islam, tapi uangnya kurang. Akhirnya datang ke Haji Dadi, nanya. Haji Dadi ngasih tahu, Kang Sony kalau mau uang tuh pinjam saja sama Bang Emo atau sama Bang Riba. Nah ini Haji Dadi cuma nunjukkan saja, itu dapat dosa riba sempurna, nggak ada yang dikurang-kurangi. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang memberitahu kebaikan dia dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Dan barang siapa mafhum mukhalafahnya yang menunjukkan satu kejelekan, dia dapat dosa sebagaimana orang yang melakukannya. Bahkan kalau sampai Kang Sony keterusan setelah itu ngutang lagi, maka Haji Dadi terus dapat mengalir dosa ribanya. Jadi bukan satu lagi, naik terus. Sampai kapan? Sampai Kang Sony berhenti. Makanya ada istilah amal jariyah, ini namanya dosa jariyah. Allahu a'lam bishawab. Maksud pertanyaannya untuk pekerjanya tuh kan, untuk sekarang kan ada istilah kontrak atau outsourcing dulu. Itu kan melalui lagi sarana ya. Berarti dia kan melalui perantara. Si perantara ini kan baru ke bank riba. Nah, ada informasi katanya si pekerja yang kontrak itu nggak termasuk riba, tapi sebagian juga berpendapat masih satu karena satu ikatan. Itu mohon penjelasan untuk pekerjanya tuh, karena ini kan kontrak yang pekerjanya. Jadi intinya yang punya keterkaitan itu semuanya riba. Keterkaitan semuanya. Ini nunjukkan aja loh. Ini Haji Dadi cuma nunjukin tukang Sony di sana. Ini cuma nunjukin, apalagi yang ada di dalamnya, yang punya keterkaitan ini nunjukin aja. Ini Haji Dadi nunjukin tuh nggak ada kaitannya sama riba, sama banknya, nggak ada. Cuma nunjukin tuh di sana. Ini dapat dosa riba sempurna. Apalagi orang yang memang ada betul di dalamnya. Kalau dia tahu saya ini bekerja di riba, itu sudah riba semuanya. Semuanya. Tidak ada, ini cuma ngasih tahu. Ini Haji Dadi nggak ada hubungannya sama Bang Riba. Cuma karena Haji Dadi ngasih tahu tuh di sana. Cuma bilang tuh di sana. Kang Sony ke sana. Ini dosa riba ngalir terus. Bahkan kalau ternyata Kang Sony kayak kemarin di ngopi aku ada yang nanya, kalau seandainya orang ini terus Kang Sony lanjut lagi. Tadi cuma buat cabang di Syiarul Islam. Karena merasa sudah besar lagi, buat cabang lagi.
di depan Masjid Muawanah contohnya. Buat cabangin lagi, ngutang lagi, ini Haji Dadi double dosa ribanya. Sampai kapan? Sampai diputus Haji Dadi, ingatkan nggak? Kang Sony. Nah, jadi semua yang punya keterkaitan itu semuanya riba. Ini nunjukin saja yang nggak punya keterkaitan, cuma nunjukin dia dapat dosa riba. Apalagi yang punya keterkaitan. Allahu a'lam. Lagi pertanyaannya tadi sudah ya, ini akhir tadi ya. Baik, satu gini yang masalah puasa tadi. Ayo. Nah, untuk yang puasa insya Allah ntar di pending ya. Al-Baqi kurang paham asal muasalnya seperti apa. Cuma kalau mungkin solusinya gimana itu yang terjadi keluar, nggak ada yang lain. Ya. Nah, Haji Dadi biasanya kalau mau Ramadan tuh butuh biasanya. Apalagi yang bisa bawa mobil, yang bisa Haji Dadi. Ya Haji ya, supir ya. Atau yang bisa jadi DKM yang amanah di Musala Haji ya. Ada 2 kalau nggak salah tuh Haji. Bisa antar ke beliau ya. Jadi pokoknya intinya yakin rezeki Allah yang jamin, bukan manusia. Cari rezeki bukan yang banyak tapi yang berkah. Ya, yakin dengan janji Allah, semuanya akan diberikan sesuai pada porsinya masing-masing. Kalau misalnya nggak bisa menghindar kayak masuk tol itu. Kalau sesuatu yang kita tidak bisa menghindar, pokoknya kita menghindar. Kalau tidak bisa tetap ngakuin dosa, istighfar. Jangan mentang-mentang saya nggak bisa menghindar ke tol, nggak apa-apa lah, dimaafu. Dimaafu dari mana? Tetap dosa itu. Cuma rasa kita merasa salah itu harus ada. Makanya Nabi itu bahasanya ajib tuh dalam hadis. Man waqa fi syubhat waqa fil haram. Orang yang jatuh ke syubhat, dia akan jatuh ke yang haram. Orang yang ngeremehin, oh ini kan dimaafkan kata Ustadz. Akhirnya dia nggak ada perasaan ini riba. Dia akan melanjut kepada riba yang sungguhnya. Jadi tetap dia diperbolehkan. Jadi kita mengakui kalau tidak bisa dihindarkan, tidak menjadi masalah. Karena tidak bisa dihindarkan. Tapi tetap kita mengakui ini kesalahan. Dan kita tetap mengakui ini bahwasanya bukan sesuatu yang baik. Nah, baik, mungkin itu saja ya. Mangga. Masa lalu. Nah. Abul terlahir kan, terlahir ke dunia ini. Itu ruhnya setelah dia lahir terus ada apa? Sebelum dia lahir ruh itu udah ada. Nah. Baik. Kita ini punya alam itu 5. Ada namanya alam arwah, ada alam rahim ibu, ada alam dunia, ada alam barzah kuburan, ada alam akhirat. Sehingga sebelum kita ini masuk ke rahim ibu, kita ada namanya alam khusus, namanya alam arwah. Makanya terkadang ada orang nggak pernah ketemu, cuma dia bilang saya pernah ketemu. Dan itu kata para ulama itu dulu ketemunya di alam arwah. Jadi sebelum dia dilahirkan ke dunia, itu masuk alam rahim ibu, kemudian alam arwah. Di alam arwah, maka dia itu ntar akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Kemudian setelah rahim ibu, alam dunia, sekarang kemudian ke barzah, kemudian akhirat. Itu ada alam khusus namanya alam arwah. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang jelas sebelum kita ke dunia ini atau ke rahim ibu, kita pertama kali punya alam namanya alam arwah tersebut. Berarti sebenarnya ruh kita itu sama umurnya ya? Oh, kalau itu wallahu a'lam. Cuma yang jelas umur kita berbeda-beda pastinya, cuma ketetapan meninggalnya itu semuanya sudah ditetapkan. Maksudnya penciptaannya itu sama bareng. Penciptaan ruh. Kalau penciptaannya ya diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Baqi kurang paham. Langsung brek gitu atau entar separuh, wallahu a'lam bishawab. Cuma yang jelas yang penciptanya itu Allah. Tapi adapun brek barang langsung atau tidak itu wallahu a'lam bishawab. Ada bagaimana masalah ruh? Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah ruh tadi sudah dipaparkan oleh Habibana gitu ya. Terbagi ada 5 kehidupan yang pasti dialami oleh semua manusia. Cuman kalau untuk membahas masalah ruh itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita suatu saat membahas masalah ruh itu seperti apa itu tidak diperbolehkan. Sebab ada itu ya. Sebab ada salah satu contoh misalkan kita tahu cicak. Cicak itu kadang-kadang dikala dia misalkan meninggalkan ekornya ya. Ekornya masih hidup, badannya juga masih hidup. Berarti rohnya itu di mana posisinya? Nah, itu salah satu gambaran
Yang intinya kita diharamkan membahas masalah ruh itu seperti apa. Sebab zaman sekarang itu ada kadang-kadang misalkan orang yang sudah meninggal melihat itu ruhnya itu tidak boleh sebetulnya. Tidak boleh kita membahas masalah ruh, itu diharamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tas'alu anir ruh, quli ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Itu jangan-jangan kita sebagai orang yang awam, para alim ulama zaman dulu juga seperti Imam Haramain, Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang lain-lainnya itu tidak mampu membahas ruh itu seperti apa. Jadi intinya yang jelas kita harus yakin bahwa itu ruh ada, cuman kita tidak boleh membahas sampai mendetil ruh itu seperti apa. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Cuman menambahkan, jadi kalau masalah ruh itu kalau dilihat dari asal penciptaannya, memang kalau dilihat dari keterangan itu seumur gitu ya, kata tadi kan seumur gitu, atau mungkin sama gitu. Cuma nanti giliran masuk ke jasadnya ini nanti akan membedakan. Cuman di dalam keterangan yang saya pernah baca, jadi memang ketika Allah Subhanahu wa taala beres menciptakan seluruh makhluk termasuk jin dan manusia yang memang diwajibkan untuk beribadah dan menyembah kepadanya, kan Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah kalian semua mengetahui dan mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kan gitu. Nah kemudian seluruh arwah itu semua menjawab, qalu bala, iya ya Allah, aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanmu. Nah kalau kita lihat dari ayat ini, itu menunjukkan bahwa ruh itu asal penciptaannya, kalau masalah serempak persisnya wallahu alam ya, itu hanya Allah yang tahu. Cuman secara dilihat dari keterangan di sini itu memang sama gitu loh. Jadi si arwah ini sebelum masuk ke rahim atau bahkan mungkin gubrak ke alam dunia memang rahmat tos tipayun gitu. Cuman nanti pada gilirannya masuk ke jasad ini sesuai dengan tanggal, hari, bulan, tahun, ketentuan yang Allah tentukan gitu. Cuman sebelumnya memang sudah apa? Sudah Allah ciptakan gitu. Jadi bareng gitu memang. Nah cuman nanti adapun berat barang gitu kina, itu hanya Allah yang tahu. Cuman sebelum itu memang di alam arwah, jadi roh manusia itu memang berkumpul di suatu tempat yang hanya Allah yang tahu. Dan itu ditanya langsung oleh Allah, apakah kalian semua mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Nah itu memang berarti kan di situ ada arwah para nabi, ada arwahnya para malaikat, ada arwahnya orang mukmin, ada arwahnya orang kafir, semuanya mengakui gitu. Itu di alam arwah. Tapi begitu gubrak ke alam dunia, gening beda-beda, aya nu kafir, aya nu mukmin gitunya. Nah, berarti ini nanti prosesnya sangat panjang dan mendalam. Cuman secara kesimpulannya bisa dibenarkan tadi pendapat yang mengatakan mungkin apa sekaligus, bisa jadi gitu. Bisa jadi sekaligus. Cuman dina praktek sekaligus iya hanya Allah yang tahu gitu. Nah, cuman begitu si ruh ini masuk ke dalam jasadnya masing-masing, nah ini tergantung takdirnya masing-masing. Misalkan si A tahun sekian, si B tahun sekian, itu takdirnya masing-masing. Terus masalah ruh memang ini masalah yang sangat rumit dan ini masalah yang sangat sensitif, artinya tidak boleh dibahas dan tidak boleh diperdalam kecuali memang dengan ahlinya. Apa ada yang ada gitu, tinggal kita mau nyari apa enggak. Sekian. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza kepada semuanya, Ustadz Musli, Ustadz Asep dan Ustadz Ugin yang sudah hadir. Kemudian juga kepada semuanya para pemuda-pemudi dan juga para orang tua yang sudah hadir. Alhamdulillah kita selesai ngopi santu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita tanya jawab
yang kita dengarkan, ilmu-ilmu semuanya mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hari ini selalu lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan mudah-mudahan dengan adanya ngopi santuy ini menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bermaksiat, takut meninggalkan kewajiban. Allah berikan keyakinan kepada kita bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada rezeki yang haram, Allah cukupkan dengan yang halal, dan Allah jauhkan daripada rezeki yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf, khususnya kepada Kang Samson sebagai Sahibul Bait. Kita doakan apa yang sudah beliau keluarkan mudah-mudahan diganti oleh Allah lebih banyak, lebih berkah lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.